nama saya Kamila Ramasyoki dari kelas D dengan NIM akhir 020. Saya akan menjelaskan pendekatan gravity location modelnya. Lalu di sini, em, sebentar, saya hapus dulu. Di sini ada DN, di sini kan ada XN, YN, VN, CN, DN, XON, YON, dan di sini ada gudang XY. Lalu habis itu kita menggunakan rumus dari SQRT. Lalu kita buka kurung dari 5, dari 0 ini, lalu habis itu dikurang dengan 5, kita tutup kurung, kita pangkatkan 2, lalu kita tambah, dan kita buka kurung dari 0, lalu dikurang lagi dengan YN-nya. Kita tutup kurung, kita pangkat 2, lalu setelah itu, sebentar, kita kunci dulu yang 0-nya. Lalu kita pangkatkan 2 lagi, kita tutup kurung. Lalu kita drag aja. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada X0N, itu kita rumusnya pakai menggunakan yang CN tersebut, lalu kita kalikan dengan yang 100 VN, kita kalikan lagi dengan yang 5 ini, kita tutup kurung, lalu kita bagi dengan yang DN ini. Lalu kita enter aja. Lalu kita drag aja kalau yang ini. Oke. Lalu selanjutnya dari Y0N itu kita memakai rumus sama dengan dari kita buka kurung dari 1,5, lalu kita kalikan dengan 100 ini, lalu kita kalikan lagi dengan yang 1, kita tutup kurung, lalu hasilnya itu akan dibagi dengan yang DN lagi ini. Lalu kita enter, hasilnya 29,41, lalu kita drag aja. Lalu selanjutnya ketika udah, kita kan sudah mencari yang DN ini, lalu kita mencari yang X-nya, itu bisa didapatkan dari rumus dari 1,5, kita buka kurung dulu, lalu 1,5 ini kita kali dengan yang 100, tutup kurung, lalu kita bagi dengan yang DN tersebut. Lalu kita enter aja, didapatkan 29,4, lalu kita drag aja, dan nggak usah dikunci karena ini udah sesuai. Lalu setelah itu kita akan menjumlahkan dari yang kolom X0N ini menggunakan rumus sum. Dari yang sini, kita enter, didapatkan 2128,5, lalu kita juga disamkan yang ininya, yang bagian Y0N, kita sum. Kita tambahkan lagi yang ini, yang hasil dari X-nya. Oke, kalau sudah, lalu setelah sudah, kita mencari dari titik koordinat yang X ini, kita mencari dari yang X0N itu, yang ini yang 2128, lalu kita bagi dengan yang total dari X-nya. Lalu kalau udah didapatkan hasil 6,5
kosong. Lalu selanjutnya untuk yang X-nya kita menggunakan yang eh, untuk yang Y-nya maaf ini menggunakan yang Y lalu dibagi dengan hasil ini juga sama lalu didapatkan hasil 6,4. Lalu ini kan masih iterasi pertama ya. Kita copy aja semuanya. Kita copy. Karena kenapa? Karena apabila dua iterasi itu berurutan menghasilkan koordinat yang hampir sama, stop dan milih koordinat sebagai lokasi fasilitas. Jika tidak, ulangi iterasi. Sehingga ini harus diulangi lagi. Karena ini kan tadi koordinatnya juga berubah ya, yang X dan Y bukan 0 lagi. Tadi yang pertama itu 0. Jadi kita eh, yang D-nya ini tadi kan pakai rumus. Jadi kita SQRT-nya itu ubah di sininya jadi eh, di sini ada C11 karena kita menggunakan yang ini rumus X ini ya lalu C12 maksudnya lalu di sini ada menggunakan tetap yang 5 benar lalu di sini ada A11-nya diganti jadi eh, C. Lalu di sini kita menggunakan C12 juga yang 13 untuk yang Y-nya. Lalu enter. Lalu kan ini sudah dapat yang DN-nya. Lalu kita tinggal drag aja. Oke. Lalu di sini kan otomatis juga sudah berubah ya. Nah, ya ini sudah selesai rumus. Lalu selanjutnya kita menggunakan yang X-nya lagi. Ini sama juga eh, rumusnya sama yang kayak sebelumnya. Jadi ini didapatkan bahwa segini hasilnya. Nah, lalu ini kan belum belum selesai juga ya. Jadi kita masuk ke iterasi yang ketiga. Ini bukan lalu kita copy lagi. Oke. Lalu karena tadi kan berubah ininya iterasi 3. Jadi di sini DN-nya juga berubah lagi. Jadi di sini menjadi 23. Sebentar. Di sini adalah 23. Harusnya di sini. Lalu ininya juga berubah jadi bukan C13 tapi jadi C27. Nah, lalu kita enter aja. Nah, lalu kita drag aja. Karena nanti akan sesuai dengan sendirinya. Nah, lalu didapatkan bahwa hasilnya adalah sekian. Nah, lalu karena ini belum selesai lagi, ini oh ya, sudah sesuai. Lalu kita copy paste lagi dan kita ulangi ke iterasi yang selanjutnya. Di sini kita menggunakan yang ini X39 ya. 39. Lalu di sini kita menggunakan Y-nya juga yang Y sebelumnya yaitu adalah 40. Kita enter aja. Kita drag. Lalu selanjutnya ini kan sudah jadi seperti ini. Lalu kita di iterasi pertama ini kita tambahin aja di bawah 15 yaitu adalah dari titik 5,1 sama di sini ada titik dari 6,9 kalau dibulatkan. Oke. Lalu di sini sudah dibikin diagramnya didapatkan bahwa titiknya akan seperti ini dari gudangnya. Jadi di sini ada sekitar 1, 2, 3. Ada 3 iterasi dan di sini adalah iterasi 0. Oke, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan yang soal nomor 2. Jadi di sini kita akan menentukan pabrik mana yang akan tutup dan pabrik mana yang akan buka menggunakan bilangan biner dari plans ini, yaitu 0 dan 1. 1 itu buka, 0 itu adalah tutup. Ini pertama kita harus yang akses kapasitinya dulu, yaitu adalah di sini
ada plans, lalu kita kalikan dengan kapasitinya 5.000, lalu di sini dikurangkan dengan sum biasa dari tiap pabrik ini. Lalu kita enter aja, kita drag. Di sini tujuannya adalah untuk Jadi di sini tujuannya adalah untuk pabrik ini akan mensuplai ke wilayah mana, yaitu kota 1 ataupun kota 6 seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke yang demand ini. Kita yang demand ini sama dengan dari demand ini lalu kita kurangkan dengan sum biasa dari yang di sini yang belum terisi. Lalu kita enter aja, kita tutup kurung, kita enter, lalu kita drag aja ke samping. Sampai kota 6. Harusnya di sini ada kota 6. Oke. Lalu selanjutnya kita akan yang cost-nya. Di sini ada sum produk. Pakai rumus sum produk. Dari yang pertama sini. Lalu kita eh, komakan dari yang ini. Oke, sampai kota 6. Lalu kita tutup kurung, kita tambah dengan sum produk lagi. Yang plans ini kita komain lagi, lalu yang cost, fixed cost-nya kita, oke, yes. Oke, lalu kita ke solvernya untuk mengetahui yang kotak-kotak ini. Ini diperuntukkan untuk rumus yang cost-nya, hanya untuk cost. Oke, lalu kita ke data, kita ke solver. Lalu di sini ada yang ini, yang cost-nya. Harusnya 30. Oke. Lalu di sini ada yang dari sini yang kosong ini supaya keisi. Lalu selanjutnya di sini ada yang kosongnya juga sama kayak yang by changing variable cell-nya. Lalu di sini ada untuk mengisi dari yang access capacity-nya. Lalu selanjutnya di sini ada yang B28 sampai G28 ini ada eh, di sini, demand-nya ini. Lalu di sini ada binary dari H14 sampai H18. Jadi di sini mengisi untuk di sini apakah dia tuh 0 ataupun 1 seperti itu. Kita solve aja. Kita tunggu. Oke, di sini didapatkan bahwa sini plans-nya itu adalah semuanya itu buka. Jadi di sini demand-nya semuanya terpenuhi. Misalkan semua excess capacity-nya ini ada di supply 1, 2, dan 4. Ini ada yang berlebih dari pabriknya dan di sini ada demand-nya semuanya juga terpenuhi dan di sini ada buka dari plans-nya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.